Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar Hakim, NIM 200030611 dari kelas PTNC. Di sini saya akan melaksanakan praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidinasari SPTMB. Untuk kesempatan ini saya akan membahas anatomi dan morfologi ternak unggas dengan menggunakan feses Gallus domesticus masculin atau yang biasa kita sebut dengan ayam kampung jantan. Adapun tujuan praktikum dari ini adalah untuk mengetahui morfologi dari Gallus domesticus masculin tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan taksonomi Gallus domestica. Yang pertama, filum. Filumnya ialah Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Apes, ordonya Galliformis, subordonya Galli, familinya Phasianidae, subfamilinya Phasianinae, tribusnya ada Phasianina, kemudian genus ialah Gallus, dan yang terakhir itu adalah spesies Gallus domestica. Langsung saja yang pertama yaitu anatomi eksternal ternak ayam yang meliputi caput atau kepala pada caput terdiri atas rostrum paruh yang merupakan mulut pada apes disusun oleh maksila rahang atas dan mandibula rahang bawah yang dilapisi oleh zat tanduk. Nares anterior lubang hidung berjumlah sepasang, capumoris rongga mulut pada mulut, maksila tulang rahang atas, dan tuba pendengaran, lingua atau kita biasa sebut lidah. Kemudian cera merupakan tonjolan kulit yang teratas pada rostrum. Kemudian organon visus yaitu bola penglihatan. Kemudian porus atticus externus yaitu lubang telinga luar. Selanjutnya kolum atau leher. Ada trunkus badan. Di sini saya akan menjelaskan trunkus yaitu ekstremitas anterior bagian sayap, humerus tulang lengan atas, radius tulang pengumpil, ulna tulang hasta, ossa carpalia tulang pergelangan tangan, carmo metacarpus tulang telapak tangan, digiti jari, tetapi yang terdapat pada exterior anterior. Ekstremitas posterior bagian paha ke bawah, os femur tulang paha yang panjang, patella tulang lutut, tibio tarsus persatuan antara tulang tibia, fibula tulang betis, plangales atau jari atau palanges atau jari. Jari ke-1 mempunyai 1 buah palanges, jari kedua mempunyai 2 buah palanges, jari ketiga mempunyai 3 buah palanges, jari keempat mempunyai 3 buah palanges. Selanjutnya anatomi bulu ternak ayam. Menurut letaknya, bulu ayam terbagi menjadi 4, yaitu ectrices atau bulu yang menutupi badan, remiges bulu pada sayap, parapterum atau bulu yang menutupi daerah bahu, alas puria atau alula, bulu kecil yang menempel pada ibu jari. Menurut susunan anatomis, bulu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, plumulae atau bulu sayap dan ekor, yaitu bulu penutup bagian luar yang juga membentuk pigor atau bentuk tubuh pada apes. Yang kedua ada plumulae, bulu yang banyak ditemukan pada bagian dada dan perut, yaitu bulu jumbai lembut tanpa rasis yang menonjol. Yang terakhir itu ada filoplumae, bulu yang terlihat ketika bulu plumae dicabut, yaitu ujungnya bercabang-cabang, pendek dan halus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang tampak pada Gallus domestica ketika sudah dibedah. Yang pertama ada esophagus, kemudian crop, lalu cor, pulmo, ada hepar, ada proventriculus, ada gizat atau ventriculus, ada duodenum, ada zezunum, ada ileum, ada ceca atau usus buntu, ada rektum, dan yang terakhir ada kloaka. Selanjutnya itu sistem ekresi, yaitu ren atau ginjal. Fungsinya sebagai penyaring darah dan mengekskresikan sisa zat-zat metabolisme. Respirasi, nares anterioris atau lubang hidung, lalu trakea, fungsinya penyaluran udara ke paru-paru, lalu bronkus, jalur masuknya udara, lalu bronkus atau jalur masuknya udara. Selanjutnya yaitu pulmo atau paru-paru, fungsinya sebagai menukarnya oksigen dari udara. Ada pulmosineter dan dexter. Selanjutnya yaitu sistem kardiovaskuler, yaitu cor atau jantung, fungsinya untuk memompa darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh
melalui pembuluh darah. Sistem digestoria dimulai dari mulut atau paru, berfungsi sebagai tempat pertama kali makanan masuk ke sistem pencernaan. Selanjutnya glandula salivarium atau kelenjar ludah. Saliva merupakan cairan seremosus yang berfungsi untuk melumas memudahkan penelanan melalui faring dan esofagus. Selanjutnya faring fungsinya sebagai alat pernapasan sekaligus pencernaan. Selanjutnya esofagus, yaitu saluran yang berfungsi membawa makanan dari mulut ke tembolok atau crop. Selanjutnya ada crop atau tembolok yang fungsinya merupakan bagian dari ventriculus yang menjadi tempat penyimpanan makanan. Ukurannya tergantung makanan yang disimpan. Ketika crop kosong, lubangnya akan menutup sehingga memungkinkan makanan lewat langsung ke ventriculus. Selanjutnya ada ventriculus, berfungsi untuk mengekskresikan gastric juice, dan karena ruangnya sempit, nampaknya hanya sedikit kemungkinan digesti berfungsi di sini. Terdapat enzim pepsin dan asam hidrolitik. Pencernaan material pakan tidak terjadi, sekresi enzim langsung mengalir ke gizat. Baiklah, selanjutnya itu ventriculus atau ventriculus muscularis atau gizat. Biasanya material pakan dipecah di sini. Material yang bersifat menggiling seperti karang dan batu kerikil, partikel pakan digiling menjadi partikel kecil yang mampu melalui intesti. Setelah itu intestinum atau usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya yaitu adalah seka atau usus buntu. Setelah itu rektum atau usus besar. Fungsi usus besar yaitu meningkatkan kandungan air dan keseimbangan air. Terakhir ada kloaka. Yaitu sebagai saluran hasil pencernaan, metabolisme, serta saluran reproduksi pada ayam jantan. Adapun reproduksi pada ayam jantan terdiri atas sepasang testis, ductus epididymis, sepasang ductus deferens, dan sebuah alat kopulasi yang disebut palus yang seluruhnya terletak di dalam rongga perut. Selanjutnya ada sistem nervosum, yaitu susunan saraf pusat. Pertama ada cerebrum atau otak besar sebagai pengatur aktivitas yang berkaitan dengan intelijensi, kesadaran, dan pertimbangan. Selanjutnya ada cerebellum, yaitu otak kecil yang berfungsi untuk pengaturan keseimbangan galus-galus domestika, keseimbangan saat terbang. Selanjutnya ada medulla oblongata, berfungsi mengantar infus yang berkaitan yang datang dari medulla spinalis menuju otak. Contohnya yaitu pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Selanjutnya adalah medulla spinalis atau sumsum tulang belakang yang berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ-organ tertentu.